Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana dari Prodi Teknik Kimia, akan membahas resume pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Pertama itu pada pertemuan ke-8 yaitu ujian mid semester. Untuk pertemuan ke-9 membahas tentang struktur kimia dan sifat fisika. Pengertian dari sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Untuk kimia, membentuk zat baru, jenis baru, seperti besi berkarat, terjadinya pembakaran. Untuk contoh sifat fisika yaitu perubahan wujud dari cair ke membeku, membeku menjadi cair, cair menyublim, dan lain-lain. Kedua, ada namanya larutan dan kelarutan. Larutan adalah campuran dua zat homogen atau lebih yang memiliki komposisi zat penyusun yang sama dalam setiap volumenya. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Untuk kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk menghasilkan larutan jenuh dalam pelarutnya dengan jumlah tertentu dalam kondisi tertentu, seperti suhu dan tekanan. Selanjutnya ada namanya titik leleh. Pada struktur kimia adalah suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi cair. Dalam struktur kimia, titik leleh suatu senyawa kimia sangat penting untuk dipahami karena memberikan informasi tentang sifat fisika senyawa tersebut. Pengaruh titik leleh pada struktur kimia. Pengaruh titik leleh yaitu dapat dilihat dari perubahan fase yang terjadi. Titik leleh menunjukkan perubahan fase padat ke cair yang berhubungan dengan perubahan energi dan struktur molekulnya. Pemahaman tentang titik leleh sangat penting itu dipahami karena memberikan informasi tentang karakteristik fisik dan perubahan fase suatu zat. Selanjutnya ada titik didih dan pengaruhnya pada struktur kimia. Titik didih adalah suatu di mana suatu zat cair menjadi uap. Pengaruhnya pada struktur kimia yaitu berhubungan dengan sifat fisika dan interaksi molekular dalam senyawa tersebut. Senyawa dengan titik didih tinggi cenderung memiliki ikatan yang kuat antar molekulnya. Sebaliknya, titik didih rendah memiliki ikatan yang lemah. Selanjutnya ada namanya gaya antar molekul dan pengaruhnya pada struktur kimia. Gaya antar molekul itu sendiri adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul dalam suatu senyawa atau zat. Pengaruhnya pada struktur kimia yaitu gaya antar molekul memengaruhi sifat fisika suatu senyawa seperti titik leleh dan titik didih, kelarutan dan viskositas. Selain itu juga memengaruhi reaktivitas kimia suatu senyawa karena gaya ini dapat mempengaruhi interaksi antara molekul dalam reaksi kimia. Kelarutan. Untuk kelarutan itu sendiri kemampuan satu zat larut dalam pelarut tertentu dan dalam pada suhu dan tekanan tertentu. Faktor-faktor seperti ikatan kimia, bentuk molekul, dan sifat-sifat intermolekular dalam struktur kimia atau senyawa dapat mempengaruhi kelarutan zat tersebut. Misalnya, senyawa dengan struktur kimia yang memiliki gugus polar cenderung larut dalam pelarut polar, sementara non-polar cenderung larut dengan non-polar. Selanjutnya ada namanya perubahan kimia dan contohnya. Perubahan kimia ada dua, fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan kimia ini yaitu suatu zat mengalami transfer kimia yang mengubah sifat-sifat kimianya dan tidak dapat berubah ke zat aslinya, seperti pembakaran kayu, yogurt dari fermentasi susu, dan lain-lain. Selanjutnya pertemuan ke-10 tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ada beberapa teori. Pertama tentang teori atom, dan Demokritus menyimpulkan bahwa bagian terkecil dari materi tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Ia percaya bahwa batas kecil yang tidak terlihat memisahkan suatu materi dari yang lain. Dua, namanya teori atom. Dalton menjelaskan beberapa fenomena kimia seperti hukum proporsi definite dan hukum proporsi multiple. Selanjutnya namanya teori atom Thomson.
dikenal sebagai plum pudding, menggambarkan atom sebagai bola yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersembunyi di dalamnya. Teori atom Rutherford, yaitu teori atom yang dikembangkan oleh Ernest Rutherford pada 1911, menemukan partikel yang bermuatan positif disebut proton dan yang bermuatan negatif yaitu elektron. Selanjutnya teori atom Bohr, dikenal sebagai model kuantum, membangun atas model atom Rutherford dengan mengintegrasikan mekanika kuantum, mengusulkan bahwa elektron pengisi tingkat energi tertentu atau lapisan di sekitar inti atom, dan bahwa mereka dapat melompat dari satu tingkat ke tingkat lainnya dengan mengeluarkan atau menyerap energi. Ada namanya teori atom mekanika kuantum, menjelaskan bahwa materi tersusun dari suatu terkecil yang disebut atom. Teori Planck memperkenalkan elemen kontinuitas yang disebut dengan kuantum. Teori de Broglie beranggapan bahwa semua partikel materi memiliki momentum linear, memiliki sifat sebagai gelombang. Ia menyatakan bahwa posisi sekaligus momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Persamaannya yaitu lambda sama dengan H per V atau H per M kali V. Ada namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu bahwa posisi dan kecepatan suatu benda tidak dapat diukur keduanya secara tepat pada waktu yang sama. Ia mengatakan bahwa perhitungan kedudukan elektron dalam suatu atom selalu memiliki ketidakpastian. Struktur atom adalah susunan partikel dari atom yang terdiri dari inti atom yang terbuat dari proton dan neutron. Untuk simbol unsur biasanya merupakan singkatan seperti H hidrogen, O oksigen. Untuk atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa dibagi 3. Isotop yaitu memiliki nomor atom yang sama tapi memiliki massa yang berbeda. Isobar memiliki nomor atom yang berbeda tetapi nomor massanya sama. Isoton memiliki atom-atom unsur berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Untuk konfigurasi elektron yaitu ada 4 K, L, M, N. Kulit K, L, M, dan N, yaitu di K masing-masing menampung 2 elektron, 8 elektron, 6 elektron, 32 elektron, dan selanjutnya. Ini contoh gambar dari orbital, yaitu orbital S, P, D, dan F. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-11 tentang bilangan kuantum. Pada bilangan kuantum, bilangan yang digunakan untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan kuantum. Di sini ada namanya utama, azimut, magnetik, dan spin. Utama yaitu berdasarkan kulit orbital. Kalau untuk azimut menyatakan subkulit menunjukkan bentuk suborbital. Magnetik menentukan arah orientasi dan orbital di dalam ruangnya. Kalau spin menunjukkan rotasi elektron. Untuk K1 sampai Q7 pada utama. Untuk azimut SPDFGHI harganya yaitu 0 sampai 6. Untuk magnetik di harga minus 1, 0 dan plus 1. Untuk spin ada setengah dan min setengah. Untuk setengah atas, bawah, min setengah. Ada diagram orbital. Ini menurut hukum Aufbau dari 1s, 2s, 2p6 sampai dengan 8s pangkat 2. Untuk jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Semakin ke kanan jari-jari atom semakin berkurang. Untuk energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas suatu elektron terluar. Dari kiri ke kanan energi ionisasi bertambah. Dari atas ke bawah energi ionisasi berkurang. Untuk keelektronegatifan yaitu kemampuan menarik elektron. Dari kiri ke kanan elektronegatifan bertambah, dari atas ke bawah elektronegatifan berkurang. Untuk afinitas elektron yaitu energi yang dilepas untuk menangkap elektron. Dari kiri ke kanan afinitas elektron bertambah, dari atas ke bawah afinitas elektron berkurang. Di sini ada beberapa logam non logam. Untuk contohnya logam konduktor, non logam non konduktor, warna mengkilap khas logam, keras dan ulet. Untuk non logam titik didih dan titik lele rendah.
Selanjutnya ada namanya kereaktifan, bergantung pada kecenderungan melepas suatu menerima elektron. Contohnya golongan 8A atau gas mulia tidak reaktif. Ini bau sudah tadi. Ini ada namanya larangan Pauli, udah. Selanjutnya masuk ke dalam sistem periodik unsur. Ini beberapa menurut pertama triade de Boehner, yaitu berdasarkan massa atom relatifnya unsur-unsur dapat dikelompokkan menjadi 3 unsur, di mana unsur-unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari unsur di tepi. Untuk Newlands, jika unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka unsur-unsur berselisih suatu oktav akan menunjukkan kesamaan sifat. Yang menurut Mendeleev yaitu menyusun berdasarkan menurut kenaikan massa atom relatifnya. Selanjutnya yaitu kimia larutan elektrolit dan elektrolit. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Untuk larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau elektrik kuat yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kalau lemah tidak baik atau setengah. Kalau non elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini contoh gambar dari perbedaan larut elektrolit kuat, lemah, dan tidak non elektrolit. Non elektrolit lampunya tidak menyala. Terus kalau elektrolit kuat lampunya menyala terang. Kalau yang elektrolit lemah lampunya redup. Ini ada juga namanya sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang tidak tergantung pada jenis pelarut. Ini bergantung pada konsentrasi partikel zat larut. Pada penurunan tekanan uap, sifat ini menurunkan tekanan uap yang terjadi pada suatu larutan atau osmosis. Sifat ini menggambarkan tekanan yang terjadi ketika terdapat perbedaan konsentrasi dalam larutan. Titik didih yaitu peningkatan titik didih dalam suatu larutan. Titik beku menggambarkan penurunan titik beku yang terjadi dalam larutan. Ini untuk mencari penurunan titik beku, delta TF M kali KF. Delta TF sama dengan A ionisasi per mR gram per mR kali 1000 per kali pelarut kali koefisien penurunan F freeze ya. Pertemuan 13 yaitu tentang kesetimbangan kimia. Adalah kondisi ketika 2 reaktan memiliki kecepatan reaksi untuk maju sama dengan reaksi laju untuk berbalik baik, sehingga konsentrasi reaktan tidak mengalami perubahan dalam keadaan ini. Ada 2 reaksi yaitu reversible dan irreversible. Reversible dapat bolak-balik, irreversible tidak bolak-balik. Keseimbangan dinamis terjadi ketika laju reaksi kanan dan laju reaksi kimia memiliki nilai yang sama. Lanjut, cara menetapkan kesetimbangan kimia yaitu koefisien A unsur A tambah koefisien B sama dengan koefisien C tambah koefisien unsur D. Untuk kesetimbangannya sama dengan C pangkat koefisien kali D pangkat koefisien D per A kali pangkat koefisien A kali B pangkat koefisien B. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-14 tentang konsep ikatan kimia. Adalah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara 2 atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Di sini ada namanya menurut Lewis ada teori oktet duplet, yaitu untuk oktet memiliki susunan 8 elektron pada kulit terluar, kalau duplet 2 elektron pada kulit terluar. Kecenderungan unsur untuk melepaskan atau menerima elektron dapat dilihat sebagai berikut. Pertama yaitu saat melepas elektron dan menerima elektron. Macam-macam ikatan kimia berdasarkan cara atom dari berbagai unsur untuk mencapai kestabilan. Pertama yaitu ikatan ion atau elektrovalen. Terjadi jika atom unsur memiliki energi ionisasi yang kecil, melepaskan elektron valensinya, dan atom unsur lain yang mempunyai afinitas elektron besar atau tinggi menangkap atau menerima elektron tersebut. Senyawa yang memiliki ikatan ion antara lain contoh NaF, Ki, Cf, Na2S, RBS, NaO, CaO, BaO, MgS. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-15 membahas tentang geometri molekul. Adalah penataan atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi. Di sini dapat kita lihat beberapa tipe struktur molekul, yaitu linear, trigonal planar, tekuk, tetrahedral, oktahedral, dan trigonal piramidal.
Untuk rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan relatif antara atom-atom penyusunnya tanpa menunjukkan jumlah atom-atom tersebut. Untuk rumus molekul yaitu rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam suatu senyawa. Perbedaannya itu rumus empiris hanya menunjukkan perbandingan massa elemen penyusun dalam suatu zat, sedangkan rumus molekul menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam suatu molekul senyawa. Tahap menentukan rumus empiris. Pertama, tentukan massa dari setiap unsur. Cari perbandingan mol dan ubah perbandingan menjadi bilangan bulat sederhana. Contoh rumus empirisnya yaitu C2H2N. Rumus molekul senyawa kafein yaitu C8H10N4O2. Rumus molekul dari rumus empiris. Rumus molekul sama dengan rumus empiris kali pangkat X. X adalah bilangan bulat positif. Ada beberapa teori, yaitu pertama teori domain dan elektron adalah penyempurnaan dari teori FSEPR, yaitu kedudukan suatu elektron atau daerah keadaan elektron dapat ditentukan dengan jumlah domain. Sebagai berikut: 1. Setiap elektron ikatan tunggal rangkap 2 rangkap 3 mempunyai satu domain. Setiap pasangan elektron bebas mempunyai nilai satu domain. Prinsipnya yaitu antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolak-menolak menjadi minimum. Urutan kekuatan tolakan dari elektron yaitu dari PeB besar dari PeB besar dari PeB PeI besar dari PeI PeI. PeI yaitu pasangan elektron ikatan. Ada namanya teori hibridasi, adalah proses penggabungan orbital atom dan untuk membentuk orbital hibrida yang sesuai dengan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kimia. Tipe-tipe hibridasi ada 5 macam, yaitu sp bentuknya linear, sp2 segitiga datar, sp3 tetrahedral, sp3d bentuknya 3 piramida, sp3d2 bentuknya oktahedral. Cara menentukan hibridasi yaitu menggambar diagram elektron, menggambar kembali diagram orbital, menentukan orbital hibridanya, dan melihat orbital-orbital yang terlibat. Proses pembentukan hibridasi yaitu melibatkan penggabungan orbital atom pusat dengan orbital lainnya. Contoh hibridasi yaitu pada molekul PCl5, di mana hibridasi terjadi antara orbital atom pusat P dan atom pusat orbital atom lainnya membentuk atom hibridra yang sesuai dengan pasangan elektron PCl5 ini ya. Oke, sekian presentasi resume dari pertemuan 8 sampai pertemuan 15, pertemuan mata kuliah kimia fisika dari Yusuf Maulana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.